Jadi pintunya itu kalau ditutup pelan dia nggak akan nutup. Nah seperti ini ya, dia harus agak kencang sedikit dan suaranya nggak enak ya, black 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 gitu ya. Nah, dan ini kocaknya kayak gini, lihat. Nah oke ya, jadi kita coba lagi, satu kedua, kita tutup. Nah pelan, udah rata, kita cek dari sini. Nah udah rata ya teman-teman. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersamaku di channel update informasi bersama, channel yang memberikan seputar trik, tutorial, dan informasi terkini ya tentang seputar pintu mobil, mulai dari style pintu, style kaca, central lock, alarm, dan power window, dan lain-lain. Jadi ini tadi saya habis nyetel pintu kiri ya, pintu kiri itu tapi tadi kocak, terus nutupnya akhirnya nggak enak. Terus saya inget, wah saya udah lama nggak buat video pengalaman saya buat teman-teman semua, jadi wah yang kanan kita videoin lah, jadi buat teman-teman. Dan kemarin saya juga lupa kalau saya punya janji untuk merequest ini ya, merequest itu pintu espas yang nutupnya nggak rapet, yang sliding ya, tapi saya lupa, jadi nggak saya videoin kemarin teman-teman. Jadi saya minta maaf. Kemarin ada pasien pintu slidingnya itu ditutup tidak rapet ya teman, jadi masih plong gitu. Saya lupa videoin, tapi ya udahlah, nggak apa-apa, udah terlanjur. Kemudian saya ingat ini, jadi ini tadi di pintu kiri udah kita setel dan alhamdulillah enak. Kemudian kita punya di pintu kanan itu karena parah, dan ini mungkin bisa jadi masukan buat teman-teman cara penyetelannya dari awal sampai akhir full ya, tidak setengah-setengah gitu loh, tidak hanya oh tadi digimanain enggak. Ini kan saya full biar teman-teman itu paham. Jadi pintunya itu kocak dan nutupnya nggak enak. Ayo kita lihat ya teman. Jadi kita punya perbaikan di pintu kanan itu, pintunya kayak gini nih, kocak ya. Nah dengar nggak? Nah ini kocak ya, akhirnya nutupnya juga gak enak ya, ada tatapan gini ya. Kalau teman-teman terus-terusan dibiarin, maka yang rusak apa? Doorlocknya. Doorlocknya akan rusak. Pertama ya rusak ada di letter U dulu. Letter U dulu yang awalnya ada plastiknya, akhirnya dia hilang ya, karena kegesek anjlok terus. Yang kedua nanti yang rusak apa? Yang rusak doorlocknya. Nah, nanti yang kedua yang rusak di doorlock maka akan tergerus. Nah seperti ini, tergerus sedikit nanti, dan lama kelamaan plastiknya akan pecah. Jadi pintunya itu kalau ditutup pelan dia nggak akan nutup. Nah seperti ini ya, dia harus agak kencang sedikit dan suaranya nggak enak ya, black 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 gitu ya. Nah, dan ini kocaknya kayak gini, lihat. Nah oke ya, jadi kita akan perbaiki ini tanpa mengganti asbes ya. Jadi buat teman-teman apabila ingin memperbaiki pintu seperti kocak seperti ini dan belum pengen ke bengkel, bisa ikutin cara saya. Dan cara ini adalah cara yang salah teman-teman ya. Jadi cara ini adalah cara yang salah. Cara yang benar gimana? Ya diganti asbesnya ya kan, terus diganti asnya, diturunkan pintunya. Jadi cara ini adalah cara yang salah, yang digunakan apabila kita belum punya uang untuk ganti asbes. Yang kedua, tidak punya uang untuk mengganti asbes. Yang ketiga, memang tidak ingin keluar uang untuk mengganti asbes. Jadi cara ini kita gunakan di metode paling akhir ya, metode paling akhir. Karena kalau kita ketemu teman-teman yang metodenya itu ganti, maka cara ini akan dikatakan cara yang salah ya, cara yang salah. Jadi metode ini memang benar cara yang salah, tapi ini metode untuk perbaikan yang memang teman-teman tidak ingin keluar biaya spesial. Oke, kita kerjakan ya. Ini kocak segini ya teman-teman. Ini nanti kita akan buat tidak kocak tanpa keluar biaya. Oke teman, bisa dilihat ya. Di sini adalah nutnya udah nggak rata ya. Ini dipastikan berarti pintunya anjlok. Apalagi kalau kita ambil letter U-nya, kita ambil letternya dulu. Oke, kita akan ambil letter U-nya.
Dan kita lihat, maka pintu itu akan sangat, nah ini ya, malah, nah ini, lihat. Ini dia udah natap di bagian belakang ya teman. Dengan teman-teman pintu ini dibiarkan anjlok dan natap pada bagian belakang, maka apa yang terjadi? Maka apa? Ini lihat, akan patah ya. Karena selalu natap bodi mobil. Nah, ini patah ya. Oke, kita ulangi. Oke teman, ini anjlok. Akhirnya atas natap dan mengakibatkan apa? Frame pada kaca patah ya. Frame pada kaca patah. Maka kita harus menyetelnya. Oke teman-teman, ini udah anjlok ya, lihat. Nah lihat, nah ya, napnya nggak rata. Oke teman, cara pertama, biar teman-teman saat di ring pintu itu nggak mundur ya, biar di ring pintu itu nggak mundur, maka apa yang terjadi, apa yang harus dibenarkan, yaitu kita majukan dulu apa, setelan pintu mobilnya kita majukan, atas kita majukan, bawah kita majukan dulu. Yuk kita majukan dulu. Oke, untuk memajukan pintu ini biar maju ke depan, yang dikendorin adalah engsel atau baut pada bodi mobil, bukan baut pada pintu mobil, tapi baut pada bodi mobil ya. Kita kendorin dulu. Kita kendorin. Nah, kita kendorin. Kelihatan nggak? Kita zoom ya. Oke, di sini ada baut pada bodi mobil, kita kendorin. Kita kendorin. Setelah kendor, kita majukan ya, kita majukan dengan cara diangkat full aja, full yes. Nah, kenapa kita ajukan dulu teman-teman? Karena saat kita ring, maka pintu mobil itu akan mundur ya. Jadi kita mensiasatinya biar tidak mundur, itu kita majukan dulu. Nah, kita kencengin. Nah, pintu yang bagian atas sudah maju ya. Sekarang kita juga kendorin engsel yang bawah. Nah, ini engsel bawah. Ingat, yang kita kendorin engsel yang nempel pada bodi, bukan yang pada pintu, tapi yang pada bodi. Kita kendorin. Setelah kita kendorin, kita majuin. Nah, udah maju ya. Terus kita kencengin. Nah, setelah udah kita majuin, apa yang terjadi? Pintu pasti akan maju. Yuk kita lihat. Teman, setelah kita majukan, maka pintu akan mepet banget ya. Mepet banget dengan bodi mobil ya. Nah, mepet banget. Nah, ini jangan ditutup wall ya, nanti dia nggak bisa buka. Ini kita ngasih contoh bahwa pintunya udah maju. Apakah masih kocak? Ya masih, karena belum kita perbaiki yang jalannya. Oke, sekarang setelah pintu maju, kita naikkan bagian bawah dulu. Pintu dinaikkan. Dengan cara apa? Kita ring. Yuk kita ring. Oke teman, jadi ini engsel pada bagian bawah yang nempel pada pintu ya. Nempel pada pintu. Kita nyalain. Oke, ini engsel bawah yang nempel pada pintu. Ini bautnya kita kendorin. Kita kendorin ya. Atas juga. Nah, kita kendorin. Kelihatan enggak? Ini ya. Nah, kita kendorin. Karena ini tadi kocaknya banyak ya, kocaknya banyak, maka kita ringnya agak banyak ya, agak banyak. Oke. Kita kendorin yang bagian bawah ini ya, yang bagian bawah tapi di atas ya. Gimana ngomongnya? Engsel bawah tapi baut atas gitu ya. Oke. Kemudian yang bawah kita kendorin ya. Nah, kendorin ini. Nah, kelihatan nggak?
Kalau yang bawah kita lepas saja, karena kita akan mengering banyak. Oke teman, karena di sini tadi kocaknya banyak, jadi yang bawah coba kita ring berapa ya? 4 ya. Coba kita 4. 1 2 3 4. 4. Kita coba ring 4 ya, ring 4. Kita angkat. Kita masukkan. Ingat ya teman-teman, cara ini adalah cara terakhir ya. Cara yang benar adalah kita ambil engselnya, kita ganti asbosnya dengan turun pintu ya. Ini cara yang terakhir. Cara terakhir apabila teman-teman tidak ingin keluar uang dulu. Mungkin uangnya buat studi tour anak-anak ya. Oke. Setelah kencang, yang bagian ini juga dikencangkan. Oke, setelah kencang kita cek dulu ya. Kita cek keluar dulu. Kita cek keluar dulu. Apakah pintunya udah yang bagian depan udah mundur? Nah, ini udah mundur ya, teman-teman, udah mundur. Nah, udah mundur, pintu bagian depan udah mundur. Dan apakah yang bagian belakang sini udah agak naik? Nah, ini udah naik ya, teman-teman, udah agak naik. Tapi kenaikan ya. Nah, kenaikan ini nanti gunanya di bagian nah, teman, sekarang kita cek ya. Dengan kita mengering pada bagian bawah ya, maka pintu bagian bawah ini pasti akan mundur diiringi dengan pintu pada bagian belakang naik. Nah, ini udah naik ya. Udah naik dan kenaikan sedikit. Nah, kenaikan sedikit. Makanya kita akan ring pada bagian atas dengan ring sedikit, mungkin 1, karena di sini kan naiknya cuma sedikit ya. Kenaikan sedikit, kita ring 1 aja biar nanti pas ya. Betul. Oke. Sekarang kita ring pada bagian atas 1 aja, yuk. Nah, ini engsel pada bagian atas. Kita kendorin juga. Atas bawah kita kendorin. Kendorin ya. Karena tadi naiknya dari nut itu cuma sedikit, maka kita kasih ring sedikit. Kalau naiknya dari nut terlalu banyak, kita kasih ring banyak. Karena ini naiknya sedikit tok, kita kasih ring sedikit. Kita turunkan pintunya dengan cara digini. Nah, maka akan ada rongga. Nah, kita masukkan ring ya. Ini kita pakai ring ini, ring ya, ring. Kita masukkan ringnya. Set, set, set. Nah, kita dorong ke depan. Kita kendorin dulu yang kurang lebar. Oke. Nah, udah maju. Maka kita akan kencengin ya. Kita kencengin. Kencengin, yang sini juga kita kencengin. Oke, kemudian kita cek dulu.
Nah, di sini natnya udah rata ya teman-teman, udah rata. Ini juga akhirnya sudah mundur karena kita ring. Sini juga akhirnya sudah mundur karena kita ring. Dan kita cek apakah masih kocak dan udah tidak kocak ya teman, udah kenceng ya, lihat, udah kenceng ya, udah kenceng. Dan ini juga udah rata. Oke, sekarang tak kasih tahu teman-teman lagi ya. Pintu yang udah kelamaan anjlok ya, biasanya akan mengakibatkan pintu itu ngulet. Contoh ngulet itu apa? Saat ditutup, di depan sini itu ada yang ganjal ya, di depan sini itu ada yang ganjal. Di sini biasanya juga, jadi ada yang ganjal, jadi tidak langsung close. Nah, kita lihat yuk. Nah, dengan ditandai ciri-ciri seperti ini, ya, ini berarti natap ganjal ya. Ya, sini juga. Nah, biar nggak ganjal, caranya gimana? Caranya gini. Oke, kita pakai ini ya, biar nggak lepas. Kita masukin gini, kita tutup, dan kita tutup sedikit aja, jangan banyak-banyak. Kita tutup sedikit. Nah, gitu tak ya, gitu tak. Nanti terus kita coba. Nah, ini juga udah rata ya. Sedikit aja, jangan banyak-banyak. Nah, ini akhirnya sudah rata, sudah rata. Pintu udah maju dan mundur sedikit, jadi tidak ada rongga yang besar. Terus ini juga udah rata ya, enak, empuk ya. Terus kita cek apakah kocak, udah tidak kocak ya teman-teman, udah tidak kocak. Nah, sekarang kita akan cari tahu yang ganjel-ganjel, yang tadi ganjel juga ya, yang atas belum kita lo ya, yang atas kita kasih balok, lo dikit, nik, nah dikit aja, jangan banyak-banyak. Nah ini udah close, udah rata. Oke, sekarang kita akan ke bagian penyetelan letter U-nya. Ayo. Dan di sini kita lihat door lock-nya masih oke lah ya, nggak harus dibongkar ya, karena door lock-nya belum keruak banget ya, belum keruak banget nih, masih rata lurus, belum keruak banget. Nah, kita akan cari letter U-nya. Nah, ini letter U yang tadi, yang depan. Ini tadi kemakan ya, kemakan akhirnya hancur. Kita masih punya bagian yang belakang, yang ada plastiknya. Ada dua versi, mau pakai yang ini ya, atau pakai yang ini kita popok ya. Tapi kita coba pakai yang ini dulu ya, kita coba ya, kita pakai yang ini. Cuman ditakutkan ini nggak kuat terus rusak, nanti nggak enak sama pelanggan ya. Tapi kita cek kalau masih bagus ya pakai ini. Oke, mungkin masih bagus ya, kita coba dulu ya. Oke, kita pakai yang lama dengan posisi yang depan yang masih ada plastiknya ya. Yang depan masih ada plastiknya. Kita pasang seperti ini. Kita acak dulu ya, acak dulu. Oke, baru sekarang kita cek, kita pasin. Nah, ini posisinya harus benar-benar di tengah. Nah, ini cek dua. Oke, oke, oke. Kita kasih oli dulu teman-teman. Oke, kita kasih oli dulu. Kita giniin ya biar merata. Kita turunkan dulu kacanya. Kita cek. Dan ini kurang naik teman-teman ya. Kita naikkan. Oke, udah naik. Dan kita tutup. Dua klik ya. Klik satu, klik dua. Oke, udah. Suaranya udah nggak kayak tadi yang trek gitu ya. Udah empuk gitu ya. Apabila teman-teman menginginkan ini lebih ringan, maka engselnya dikasih oli ya. Engselnya dikasih oli. Setelah dikasih oli, kalian gerakin seperti
seperti ini, maka pintu akan lebih ringan. Nah, kemudian kita cek lagi 1 2, dan udah sangat enak ya teman-teman. Suaranya udah pek. Tadi kan cek gitu ya. Dan ini kenaikan kita turunkan dikit, sambil kita masukkan dikit biar lebih kencang. Gimana teman-teman biar tahu oh ini kenaikan, oh ini kurang naik atau ini kurang turun? Caranya bisa dilihat dengan visual, pas tengah belum, atau dengan perasaan. Caranya dengan kita naikkan handle-nya, kita tutup dengan cara rasakan natap mana. Kalau natap bawah berarti letter U-nya ini kurang naik. Tapi kalau natap atas berarti letter U-nya ini kurang turun. Dan di sini ini natap bawah berarti kurang naik. Kita naikkan dikit. Oke. Kita tutup, klik 1, klik 2. Oke, kita coba. Nah, ini kacanya ya teman-teman, trek ya. Kita dengerin. Nah, ini kacanya, trek. Oke, kita coba lagi. Klik 1, klik 2. Kita tutup. Nah, pelan, udah rata. Kita cek dari sini. Nah, udah rata ya teman-teman. Udah rata ya. Nah, cuman saya teman ya, saya pribadi itu lebih seneng kalau nyetelnya rapet. Kalau saya pribadi itu, jadi saya suka lebih terapet. Jadi saya akan masukkan dikit. Oke, sedikit. Oke, tutup. 1, klik 2. Nah, seperti itu. Nah. Oke teman-teman, jadi seperti itu ya, gampang ya. Kalau kita mempunyai pengalaman pintu mobil kita yang buat kerja kok kocak, anjlok, cuman digituin udah sembuh. Jadi cara ini adalah cara yang hemat, cara yang simple, cara yang gampang, bisa dilakukan semua teman-teman di rumah. Jadi seperti itu. Dan ini adalah cara terakhir ya teman-teman. Jadi nanti untuk mengantisipasi ada yang komen ini adalah cara yang salah, ya memang benar. Ini adalah cara terakhir. Cara dimana kita belum punya uang, belum ada uang, atau memang tidak ingin mengeluarkan uang. Seperti ini caranya. Tapi kalau kalian punya rezeki banyak, punya uang banyak, ya nggak ada salahnya diganti asbesnya. Tapi buat teman-teman, apabila kalian menemukan pintu mobil teman-teman udah pernah di-ring, ya ada baiknya tidak di-ring lagi, tapi diganti asbesnya. Dengan cara turun pintu, lepas engsel, ganti asbes, dinaikkan, kemudian di setel. Seperti itu. Ya insya Allah pada pagi hari ini seperti tadi ya, pembagian pelajaran, pembagian pengalaman kerja saya buat teman-teman apabila teman-teman mengalami hal yang sama. Dan di akhir kata saya ingin mengucapkan banyak terima kasih pada teman-teman semua, pada subscriber semua, pada teman-teman yang udah komen, memberikan support, mendoakan saya dan keluarga saya. Ucapkan banyak terima kasih. Dan tidak lupa saya ucapkan banyak terima kasih pada teman-teman yang udah jauh-jauh datang ya, sudah dari Bandung, Jakarta, Tangerang, Bogor, terus Kediri, Nganjuk, Ngawi, Bali, banyak banget, Semarang, Salatiga, mana itu sana itu mana, Purwodadi. Jadi buat teman-teman yang Jogja, Klaten, Solo, Sragen, mana lagi ya. Jadi banyak banget yang belum saya sebutkan, tapi saya ucapkan banyak terima kasih. Saya itu bukan bengkel profesional ya teman, jadi bengkel biasa di kampung, jadi tidak kayak bengkel-bengkel profesional di luar. Itu hanya bengkel kecil. Jadi saya sarankan teman-teman tidak harus ke sini, enggak, tapi ke dalam mas. Jadi teman-teman tidak harus jauh-jauh ke sini, tapi ke bengkel-bengkel terdekat dulu, insya Allah sama. Jadi tidak harus ke saya. Jadi karena ditakutkan apa? Karena ditakutkan keadaan mobil itu sudah tidak memenuhi syarat untuk disetel. Itu yang saya takutkan itu. Jadi jauh-jauh dari Jakarta mungkin tidak mobil dulu, akhirnya datang terus ternyata mobilnya banyak dempulan.
atau mobilnya udah pernah insiden, maka akan sangat susah diperbaiki. Tapi ya alhamdulillah teman-teman yang jauh-jauh itu datang, ya alhamdulillah rezeki saya dari Allah. Alhamdulillah, jadi berbagi ilmu ternyata juga tidak menyeretkan rezeki ya, tapi malah menambah rezeki, karena seperti di Al-Quran dan Al-Hadis, apabila kita berbagi ilmu maka kita akan dapat pahala yang besar. Teman-teman, terima kasih ya, semoga video ini bermanfaat, semoga bisa dicontoh teman-teman semua. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah subscribe, udah support, udah like, share, komen, dan datang ke sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.